hari ini kita nge-review produk yang sudah BPOM. Wah. BPOM kan? Tapi di dalamnya ada hydroquinone. Wow. Ada steroid, ada tretinoin. Ini jahat. Dengan terang benderang ditulis di sini hydroquinone 4%, tretinoin 0,05%, fluocinolone acetonit 0,01%. Modus kejahatannya sempurna. Terbayang nggak kalau seandainya mendapatkan ini bisa semua orang dikasih. Tugas kalian sebagai dokter nanti akan menjadi lebih berat lagi. Kembali lagi di acara O-Review. Review saya bersama Dr. Ogi, Dr. Richard, Dr. Ekles. Ini kita nge-reviewnya combo bertiga. ya. Dan hari ini kita nge-review produk yang sudah BPOM. Wah. BPOM tapi di dalamnya ada hydroquinone. Wow. Ada steroid, ada tretinoin. Ini jahat. Wow. Benar ya? Ya benar lah, karena dijual secara bebas. Biar bisa tahu di trailer. Iya, benar kan dijual secara bebas. Iya. Iya kan dijual jahat. Enggak lah, sebenarnya gak seperti itu Iya, juga. seperti juga. Ini kategori obat. Ya, ini kan yang udah dia ada izinnya sebenarnya. Betul. Oh, dari Dia tadi ada- ini udah direkam ya? Udah. Habis ini kayak masih diskusi Jadi kita gitu. ngomongin kayak obat-obat yang kayak Vitaquin, Revaquin. Ini contoh nggak apa-apa ya. Kita nggak endorse dan nggak ada perjanjian dengan mereka. Tapi produk-produk ini Aman. itu sebenarnya BPOM. Aman. Tapi BPOM-nya BPOM obat. Nah. Jadi BPOM itu ada dua hal guys semuanya. Ada yang namanya BPOM kosmetik. Ada yang namanya dengan BPOM obat. Ya, jadi ada dua tuh. Kalau paracetamol, BPOM-nya apa tuh? Obat. Amoxicillin, BPOM-nya apa tuh? Obat. Cefadroxil, BPOM-nya apa itu? Obat. Ya, tapi kalau kita berbicara bening skincare, BPOM-nya apa itu? Skincare. Ekles Skincare, BPOM-nya apa itu? Ya, skincare, kosmetik Ya. Misalnya punya Dr. Richard, apa itu? Kayak gitu ya, namanya kosmetik. Itu namanya dengan kosmetik. Kosmetik itu mendapatkannya jauh lebih mudah daripada level Bisa dijual bebas. obat. Ya, sama kayak kalau kalian bilang WT misalnya punyaku, itu apa itu? Sebenarnya itu adalah obat, suplemen. Makanya WT. itu WT yang punya aku Tomato. Oh, oke. Itu tuh suplemen. Makanya ngedaftarinnya jauh lebih sulit. Nah, kita cerita pengalaman dulu ya. Kalau buat skincare berapa lama Dokter Oki sampai jadi BPOM ya? 3 bulan palingan. Paling lama itu sudah Paling ya? lama gitu. Paling lama ya? 3-4 bulan lah ya. 3-4 bulan. Kalau pengen buat skincare yang bukan skincare ya. Kalau pengen buat Obat? kayak Vitaquin kayak gini punya 2 tahun. 2 tahun, Ya. benar. Butuh proses. Ya, setuju. Jadi kalau kalian bilang untuk aku bikin WT kayak gitu White Tomato berapa lama? Itu 2 tahun. Itu benar-benar perjuangan yang cukup panjang karena itu levelnya adalah level suplemen, levelnya obat. Oh, yang lagi viral itu ya? Iya. Oh. Kenapa lama? Karena begitu kita mengajukan, kita harus mengajukan jurnal. Jadi nggak main-main. Ini Benar. levelnya tuh lebih tinggi. Izinnya banyak. Iya, kita harus mengajukan jurnal, kita harus mengajukan manfaatnya, kita harus kasih tahu ini bermanfaat bisanya untuk apa. Jadi bukan levelan kayak kosmetik yang lebih standar. Oke, Dr. Richard kasih ke Dr. Ekles deh nanti WT ya. Siap. Siap, oke. Siap. Kirim ya. Jadi kita ngomong itu bedanya ya. Jadi kalau kalian ngomongin hydroquinone itu ada yang BPOM kok. Benar. Nggak salah. Nggak salah, tapi kategori Obat. Steroid ada yang BPOM nggak? Ada. Tapi kategorinya obat. Itu bedanya. Apa bedanya obat dengan kosmetik, Dr. Ekles? Ya, jadi obat itu ke arah menyembuhkan. Lebih ke arah pengobatan atau menyembuhkan. Dan mungkin juga kategori obat ini kan ada beberapa tingkatan ya. Nanti kalian bisa googling tingkatan-tingkatannya. Kayak ini kan ada kategori ada K. Itu apa artinya obat itu? keras gitu. Oke. Jadi ada kategori-kategorinya lah ya, nanti bisa di googling di situ. Jadi bedanya sih tuh, kategori obat lebih ke arah pengobatan atau penyembuhan gitu. Tapi kategori skincare atau kosmetik lebih ke kosmetik. Jadi kalau di kulit itu sebatas bagian atasnya. Merawat gitu, bukan lebih ke penyembuhan. Menyembuhkan tapi merawat. Dari segi boleh jualnya di mana? Apa bedanya kosmetik dengan obat, Dokter Oki? Oke, jadi kalau kita ngomongin tadi saya menambahkan skincare itu dikenal sebagai kosmetik, kalau obat tadi cosmeceutical gitu. Jadi kalau kita menggunakan kosmetik
itu dapat dijual secara bebas atau yang kita sebut OTC. Jadi kalau kalian mau cari dia di store-store dan lain-lain itu bisa dibeli secara langsung tanpa perlu konsultasi. Nah kalau kategori obat itu kategori obat yang seperti tadi, kategori obat yang sudah ber-BPOM atau kategori obat racikan yang beretiket biru. Kalau racikan beretiket biru kalian bisa datang langsung ke klinik dengan konsultasi langsung dengan dokter, ketemu langsung, diresepkan. Pada saat itu diracik langsung oleh apotekernya dengan resep dokter lalu diberikan. Walaupun tidak ada BPOM tapi dilabelin etiket biru itu sah. Oke. Tapi kalau seandainya ada isi kandungannya obat tapi ada logo K-nya tadi tapi ber-BPOM, bisa dikategorikan aman asalkan kalian membelinya di apotik-apotik ataupun di sebuah klinik-klinik yang jelas ada surat izinnya, itu dengan resep, kalian diresepkan oleh dokter, kalian tebus itu resep dan mendapatkan produk ini. Nah, itu masalahnya. Masalahnya apa nih kok? Masalahnya di Indonesia kita bisa beli ini tanpa resep. Secara bebas kan. Dan itu fakta. Fakta. Kalau nggak percaya kalian beli Amoxan di apotek, coba tanya. Bisa nggak? Bisa, padahal tidak boleh. Sebenarnya tidak Boleh nggak? Nggak boleh. Tidak Nggak boleh. Antibiotik Nggak apalagi tidak Benar. boleh. Nggak boleh. Tapi bisa nggak? Bisa. Secara pengalaman bisa memang. Iya, benar. Ini boleh nggak kita beli tanpa resep dokter? Tidak boleh harusnya. Namanya obat harus dengan resep dokter dong ya. Tapi pada kenyataannya bisa. Benar. Ini menjadi masalah. Kalau di Amerika, aku pernah cek di Amerika, itu nggak bisa. Kalau kita ngomongin hidroquinone, itu benar-benar dia ngomong prescription-nya mana? Benar. Terus dia sampai telepon ke dokter loh sampai loh. Kenapa you kasih kayak gini punya? Saking seketat itu, sebagus itu. Jadi harus ada resep dokter. Dan resep itu nggak bisa di copy terus dibeli lagi sekali lagi tuh nggak bisa. Kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia tanpa resep pun masih bisa. Terus ada resep kopian pun masih bisa lolos juga. Nah ini jadi hati-hati ya. Aku nggak bisa setel ke sana dan kita sama-sama nggak bisa setel. Bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya kita untuk aturan-aturan ke sana. Kita cuma pengen kasih tahu kalian bahwa hati-hati penggunaan ini. Benar. Lambang K ini artinya obat keras. Benar. Artinya punya resiko kalau digunakan. Benar. Oke, satu-satu ya kita ya. Jadi ini ada Mediclean. Benar. Mediclean ini kalau ditanya bermanfaat ya. Sangat Isinya apa bermanfaat. Dr. Ekles? Clindamycin. Clindamycin ya. Nah, Antibiotik. jadi ini bisa dipakai untuk pasien jerawat. Dan ini udah udah top banget ya, biarpun obat tapi udah top banget di kalangan masyarakat. Wah, Mediclean, Clindamycin untuk jerawat. Tapi efek sampingnya kalau penggunaan Mediclean jangka panjang atau salah cara penggunaannya. Oh ya, bisa resisten. Bisa resisten. Jadi antibiotik itu kalau kita salah penggunaan bisa resisten dalam arti kebal. Jadi kalau kita pakai lagi bakterinya udah kebal. Jadi sudah tidak bisa membunuh bakterinya gitu. Jadi nanti kalau kalian mau berobat jerawat akan jauh lebih sulit ya. Karena kalian sudah salah guna pakai antibiotik. Mediclean udah nggak mempan. Kalau Vitaqueen. Clindamycin. Oke. Kalau Vitaqueen itu hidroquinone 2%. Ini paling salah satu merek yang cukup dikenal lah ya. Vitaqueen, Revaqueen dan lain sebagainya. Ada 2-5%. Itu diperbolehkan digunakan di Indonesia di bawah peresepan dokter ya. Tapi sekali lagi aku bilang hidroquinone itu tidak boleh dipakai semua wajah. Hidroquinone tidak boleh dipakai sepanjang lama ya. Jadi sampai 3 bulan. Kalau menurut pemberianku sih 3 bulan itu sudah paling lama ya. Harus di tapering off, harus dihentikan, harus digantikan dengan BPOM, dan penggunaan jangka panjang itu bisa menyebabkan ketergantungan. Ini yang paling bahaya sih sebenarnya, ketergantungan. Dan kalau misalnya kalian lepas, pasti akan ada efek samping, breakout, wajah merah, okronosis, kadang kalau sial banget bisa bisul, bukan lagi jerawat ya. Beruntusan, ya itu yang paling sial banget tuh bisul. Sampai gede-gede. Kayak kistik ya dok. Iya sampai kistik, sampai sekistik itu ya. Itu sial banget. Nah untuk yang satu lagi ini Momeson. Ini isinya? Mometasone. Ya. Okay. Mometasone ini adalah golongan steroid yang sudah jelas ya ada logo K-nya. Ini tidak boleh dijual secara bebas. Apa sih biasanya orang membeli produk ada kandungan steroid dalam bentuk salep, dalam bentuk krim atau dalam bentuk gel. Biasanya diresepkan untuk pasien-pasien yang mengalami alergi, gatal-gatal. Terus juga ada
masalah-masalah kemerahan di bagian-bagian tertentu ini diresepkan sama dokter. Tapi ini biasanya bisa disalahgunakan untuk fungsinya meredakan dua yang tadi tuh, misalnya isinya ada tretinoin atau isinya hidroquinon untuk meredakan kemerahan di wajah ketika penggunaan tadi. Atau ini yang paling sering juga disalahgunakan untuk menipiskan kulit. Sehingga kulit-kulit kita menjadi tegang, sehingga timbulnya stretch mark. Itu biasanya disalahgunakan di body lotion. Yang khas sekali kadang dibilang hand body clobe. Clobe itu artinya clobetasol. Clobetasol itu. Aku baru tahu loh. Benar. HB clobe Clobetasol. itu clobetasol. Jadi clobetasol itu adalah kategori obat steroid yang poten yang paling kuat, kayak gitu. Itulah jadinya kok terlihat putih, Dok. Memang benar, Dok, terlihat putih karena dia fungsinya itu menipiskan, terlihatnya di putih, saking tipisnya jadinya kulitnya keregang, itulah timbulnya stretch mark, kayak gitu. Dan kalau sudah muncul stretch mark susah diobatin ya. Jadi jangan pernah pakai hand body yang mengandung steroid. Ya. Tapi di depan kita ini adalah salah satu contoh. Ini skincare yang dibeli sejawat saya. Ya. Bukan isinya. Ini mereknya namanya Inner Light. Inner Light. Ini cukup baik ya sebenarnya ya. Dapat pouch seperti ini punya, kami reviewin ya bertiga ya. Ini Inner Light, dapat pouch, dapat isinya ini toner. Tonernya sudah ada BPOM-nya, ada halalnya juga. Jadi semuanya komplit. Sudah BPOM, sesuai ya. Facial wash-nya ini juga sudah BPOM, sudah halal, semuanya komplit juga. Jadi ini sudah aman punya. Serumnya sudah BPOM, sudah halal juga, dan semua ketentuannya juga sudah dilengkapin semua, aman nih. Jadi jauh banget dengan abal-abal nih. Benar. Night creamnya juga sudah BPOM, sudah halal, semua persyaratan komplit semuanya. Kenapa ada di depan kita tumben? Ini day cream expert. Ini juga sudah lengkap semuanya, sudah BPOM dan kelengkapannya semua aman. Ada satu ini. Pharmaquin. Tapi brandnya Inner Light. Ya, ada logo. Dengan terang benderang ditulis di sini hidroquinon 4%, tretinoin 0,05%, fluocinolone acetonit 0,01%. Dengan terang benderang ditulis ke sini dan ada lambang K. Ya. Obat keras dalamnya. Konsultasi nggak kita belinya? Tidak. Secara aturan namanya obat, apalagi obat keras harus konsultasi dong ya. Benar. Jadi penggunaannya semua wajah. Seluruh wajah karena dipaketin juga kan ya. Benar. Dipaketin dalam skincare. Benar. Dibeli secara bebas. Nah jadi pertanyaan, ini dibeli secara bebas atau konsultasi? Wah, padahal secara bebas. Padahal sayang banget loh. Ini ownernya kalau nonton ya, ini susah banget buatnya loh. Benar. Kamu untuk buat yang kayak gini punya, kamu butuh waktu lama. Minimal 2 tahun. 2 tahun loh. Untuk nunggu buat yang seperti ini punya. Sayang banget kalau misalnya ini dipakai untuk dikombinasi dengan skincare. Benar. Karena ini levelnya adalah obat, levelnya adalah farmasi, sedangkan ini adalah levelnya kosmetik. Tapi ini pertanyaan saya ya, Dok ya. Mungkin saja saya salah, tapi ini dugaan saya. Apakah ini ada hubungannya dengan karena selama ini Dr. Richard sudah mereview dan Dr. Rocky, Dr. Ekles ikut mereview, selalu mengatakan, iya hidroquinon dijual secara bebas, non BPOM, etiket biru. Oh yaudah, berpikir buat BPOM saja supaya secara legal. Diduga mengakal-ngakalin, ya udah BPOM nih kayak gitu, dijual secara bebas, tapi regulasinya salah. Ini BPOM, nggak salah dianya. Ya, tapi namanya obat kan harus ada konsultasi bahkan dokter. Ini pun, bahkan produk ini pun, kalau kamu bawa ke polisi sekalipun, ke BPOM sekalipun, dia bilang nggak ada yang salah tentang produk. Tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Tapi sistem mendapatkan produk ini yang salah. Kalau kalian nggak usah bacot pakai lab, kalian bawa ke kantor polisi dengan ke BPOM, ini sudah jelas salah. Tanpa hasil lab sekalipun, ini udah salah. Ya, karena tidak memenuhi ini sudah syarat. Jelas abal-abal. Tapi kalau ini kalian bawa ke kantor polisi dan BPOM, ya di mana salahnya? Memenuhi standar. Semuanya memenuhi standar. Yang bermasalah adalah prosesnya. Regulasinya. Prosesnya. Cara pemberiannya. Ya. Ini menjadi kayak sebuah celah-celah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk
memperjualbelikan obat-obat yang sembarangan seperti ini yang sudah kita pernah jelasin waktu itu, celah-celah. Nah, aku ngomong dengan kalian kayak gini karena banyak banget yang ngomong selagi kita bertiga masih jualan, kita tidak boleh mereview punya orang lain. Kalian kebayang nggak? Ini nih tingkatannya ini sulit banget ya. Orang yang nggak ngerti dunia ini kalau tidak berjualan skincare dan bukan dokter, nggak akan tahu. Nggak akan ngerti yang seperti ini punya. Ya ini kita pertanyakan sama-sama. Untuk BPOM obatnya juga karena menurutku kalau obat ini BPOM akan lebih concern banget. Iya. Lebih concern daripada skincare. Ya. Karena skincare ini kan ya kosmetik. Ya kita ngomong ya. Ya salah dikit-dikit mungkin BPOM masih ada ampun lah. Ini tapi kalau ini kategori obat. Dan aku yakin BPOM tidak akan main-main kalau kategori obat. Ada infonya diperjualbelikan juga di reseller kok. Oh ya? Ini katanya banyak reseller ya? Banyak reseller. Dan juga karena ini lagi gonjang-ganjing penjualan hidroquinone ataupun merkuri secara bebas, mereka membawa hawa segar, jual aja produk kita berbepom. Wah ini sempurna loh. Karena ini semua administrasinya lengkap dan ini tidak ada etiket biru. Ini yang dikatakan sempurna. Tapi prosesnya yang salah. Dan tetap bisa diusut secara hukum. Bisa diusut. Tetap karena diusut secara kan hukum. namanya obat harus konsultasi dokter. Gak yakin aku. Saking sudah pesimisnya dengan negara Konoha. Memang kita bukan ranah kita sih. Iya, tapi setidaknya benar. kita mengedukasi lah benar. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan teredukasi. Bukan urusan kita. Iya, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Dr. Richard, Dr. Ekles, ini just info aja. Karena melihat inner like seperti ini, dengar-dengar ada juga brand-brand yang mau buat caranya seperti ini di BPOM kan. Terus dia jual di reseller. Ada juga dia. Wah, aku gak kebayang kalau Indonesia 2026 kayak gitu. Benar. Terus dia juga mau suruh reseller-resellernya buat apotik semua supaya bisa dijual secara bebas. Jadi apoteker semua? Buat apotik aja. Jadi dia hire apoteker. Jadi udah. Tapi kan tidak boleh walaupun ada apotik langsung kasih aja. Harus. Jadi aku kasih strata ya. Strata paling rendah itu polosan. Jualan polosan. Ya. Strata lebih tinggi lagi sedikit. Ada klinik. Iya, benar. Jualan pakai etiket biru. Ada kliniknya. Jadi kayak berlindung di balik klinik. Benar. Strata yang lebih tinggi lagi penyalahgunaan obat. Di mana semua administrasinya semuanya lengkap. Benar. Ya. Dan tau nggak ada lagi lebih parahnya lagi, ada brand-brand mungkin Dr. Richard, Dr. Ekles tahu mau berlindung lagi setelah keluar BPOM-nya tadi, buat lagi apotik supaya nggak ada celahnya lagi tadi dibilang kan harus konsultasi. Dilengkapin lagi dia dengan aplikasi. Jadi mengkombinasikan strata atas dan strata bawah dikit. Benar. Sempurna. Benar. Modus kejahatannya sempurna. Terbayang nggak kalau seandainya mendapatkan ini bisa semua orang dikasih. Tugas kalian sebagai dokter nanti akan menjadi lebih berat lagi. Ini regulasinya benar-benar diakali secara sempurna. Kalian tahu nggak siapa itu? Bukan ini ya. Ya bukan ini. Kita bukan ini ya. Bukan ini ya. Tapi kalau misalnya ada produk obat keras yang ada hidroquinone-nya dikeluarkan dengan cara seperti itu aku ngomong itu kejahatan yang sempurna. Ada ini ya? Kalian ada info ya siapa ya? Kalian ini aja mungkin nanti di masa depan datang lagi ke YouTube Dr. Richard tentang ini 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi bener ya terjadi itu. Kalian nanti komen kami datang dari tahun 2026. Kami datang siapa yang nonton di 2027. Muncullah brand itu nanti. Pegang omongan. Siapa? Gak tahu. Nanti mainnya serang buzzer. Tapi Ibu H harusnya buat ke sana. Itu kita ngomong Bu Hati. Berarti aku gak ikutan silakan. Harusnya dia sudah berpikir ke sana sih. Karena dia bisa ngeluarin, kalau aku gak salah satu pabriknya bisa ngeluarin obat kan. Aku tahu sih sebenarnya. Bener kan? Iya. Sudah pernah dibahas kan waktu itu. Berarti dia liburan dulu 2 tahun ya. Nanti 2 tahun kemudian bahkan isi grup distributornya dia itu sudah ada pembahasan itu. Makanya saya bilang nanti kalian komen di YouTube ini lagi ya 2 tahun lagi 3 tahun lagi kami datang dari tahun ini gitu. Pakai mesin waktu. Iya. Benar. Benar. Doraemon dong.
Oke guys, jadi ini bahasannya lebih berat daripada episode-episode sebelumnya. Mungkin ini butuh benar-benar kalian teliti karena ini lebih berat sih menurut aku ya. Kalau misalnya kita ngeliat polosan itu gampang, tapi yang ini benar-benar menurutku sempurna. Nanti kalian ketika menonton YouTube ini di masa depan, ketika kalian melihat ada tulisan hidroquinone di kemasan ini, tapi kalian belinya tidak ketemu sama dokternya, langsung jangan beli, langsung bilang abal-abal gitu aja ya. Tapi kalau kalian dapatnya langsung dari dokter atau beli di apotik dan memang dapat resep dari dokter dan memang konsultasinya memang real dokter, bukan AI-an ataupun yang jawab admin, jangan mau. Langsung jawab abal-abal. Tapi kalau kalian memang real dengan dokter yang menjawab ada SIP-nya kayak gitu, berarti kalian boleh beli. Oke, itu aja. Seram. Tapi yang perlu dinotiskan, kita tidak menyalahi isinya ya. Benar, tidak menyalahi isinya. Karena caranya. Jadi karena ini kategori obat, harus konsultasi dokter, resep dokter. Benar. Itu yang perlu ditekankan tuh. Dan untuk brand ini sayang banget sih, kamu sudah dapat bagus kayak ya? gini. Ya, aku aja Susah loh. Kalau kita bisa dapat ini, itu seneng loh. Suatu hal yang membanggakan loh. Dan mungkin khususnya di kliniknya saya, karena ada penjualan hidroquinone, mungkin gak ribet-ribet lagi. Ngaduk-ngaduknya tinggal kasih aja. Bener. Itu ini susah banget didapat. Susah. Jadi disayangkan prosesnya sih. Sayang. Kayak prosesnya. Sayang banget sih. Kayak aku ngomong juga WT ya, itu susah banget buatnya. Sayang sih. Sampai ketemu lagi episode selanjutnya. Di episode Review bersama Dr. Oki, Dr. Richard dan Dr. Epos. Yes.